Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 53. Dasar ayah manja. Ada oma sama opa sayang. Bisakah Tere bersembunyi dulu di belakang ayah? Zeus melihat ayah dan ibunya yang kian mendekat. Tapi ayah, kenapa Tere harus bersembunyi? Bukankah ayah ajak Tere ke sini untuk bertemu dengan opa dan oma? Tanya gadis kecil itu. Iya, ayah tahu. Tapi ayah mau buat kejutan untuk oma dan opa. Jadi, bisakah Tere bersembunyi di balik tubuh ayah? Jelas Zeus berharap putri kecilnya langsung bersembunyi karena dua orang tuanya sudah semakin dekat. Tapi ayah... Teresa menelan mentah-mentah kalimatnya. Sang ayah hanya memintanya bersembunyi sebentar, sekedar ingin memberi kejutan pada kakek dan neneknya. Jadi ia hanya perlu bersabar sedikit meski melihat semua makanan yang tertata rapi di tikar membuat perutnya keroncongan. Kejutan apa yang ingin kau tunjukkan, Zeh? Tanya Diana tidak sabaran. Zeus tidak berencana untuk berdiri atau menghampiri kedua orang tuanya. Tentu saja karena ada Teresa di belakangnya yang akan dijadikan sebagai kejutan. Mama sama papa duduk dulu. Setelah itu, Zeus akan mengatakannya. Pinta Zeus. Baiklah, mama akan duduk dan biarkan papa duduk di kursi roda saja. Diana lekas melepas alas kaki dan duduk di atas tikar. Jadi, bisakah kau katakan sekarang tentang kejutan yang ingin kau berikan, sayang? Sambung wanita itu sudah benar-benar tidak sabar lagi. Zeus sudah menemukan Helima, Pah, ujar Zeus sambil tersenyum menatap ibu dan ayahnya bergantian. Benarkah? Tanya Diana bersemangat dengan manik mata yang berbinar. Iya, Ma. Bahkan Zeus sudah tahu di mana tempat tinggalnya. Sahut Zeus mengangguk. Lalu, kenapa kau tidak membawanya kemari? Kenapa kau tidak membawanya pulang dan justru membiarkan Heli tetap tinggal di tempat tinggalnya? Tanya Asilas dingin. Di tengah perbincangan yang cukup serius, Teresa mengulurkan tangannya dan meraih roti lapis. Beruntungnya tidak ada satupun yang menyadari akan hal itu. Akan tetapi pada uluran tangan yang kedua di mana gadis kecil itu meraih nasi gulung, Asilas melihatnya. Tangan siapa yang ada di belakang tubuhmu, Zeh? Tanya Asilas terkejut. Belum sempat menjelaskan, Teresa melongok dan tersenyum. Halo opa, halo oma, sapa gadis kecil itu. Lalu ia melirik ayahnya dan berkata, maaf ayah, perut Tere sudah bunyi terus dari tadi. Jadi Tere ambil nasi gulung dan ketahuan deh. Tidak apa-apa sayang. Zeus mengangkat tubuh putrinya dan memangkunya. Tere bisa beri salam dulu sama oma dan opa? Bisa ayah, balas Teresa mengangguk. Gadis kecil itu berdiri, melangkah ke arah sang nenek dan menyapa. Lalu ia memeluk neneknya sejenak sebelum akhirnya menjauhkan tubuhnya. Jangan bengong oma, kata bunda, tidak baik bengong seperti ini. Takutnya nanti hantu di pohon besar itu ganggu oma, kata Teresa sambil menunjuk ke arah pohon besar. Diana hanya diam. Ia tersentak dari lamunannya sejenak dan kembali menatap Teresa dengan tatapan tidak percaya melihat duplikat menantunya ada di depan matanya. Kini giliran Teresa menyapa kakeknya. Halo opa. Gadis kecil itu memeluk kaki kakeknya. Kaki opa kenapa? Sakit? Tanyanya sambil menatap manik mata sang kakek. Kemudian ia mulai berceloteh.
Biasanya kalau Tere jatuh terus kaki Tere sakit, Bunda akan meniup-niup kaki Tere agar cepat sembuh. Apa Opa mau Tere tiup kakinya biar cepat sembuh? Iya, sahut Asila terbata. Oke, sebentar ya Opa. Teresa mulai meniup-niup kaki kakeknya. Bagaimana Opa? Sudah sembuh belum? Tanyanya setelah selesai. Sudah sembuh, saut Asilas dengan manik mata yang berkaca-kaca. Bunda memang dokter yang hebat. Teresa mengedar pandang menatap ayah dan neneknya bangga. Loh, kenapa Oma menangis? Gadis kecil itu mendekat ke arah neneknya, menghapus air mata itu dan berkata, pasti ini ulah hantu di pohon besar itu. Coba ada Bunda di sini, pasti langsung diusir hantunya. Bertepatan dengan Teresa yang menyelesaikan kalimatnya, Diana langsung memeluk gadis kecil itu. Cucu yang selama ini ia dambakan akhirnya terwujud juga. Apalagi cucunya itu sangat pintar dan menggemaskan. Rasa-rasanya harinya akan berubah berwarna setelah 8 tahun ini kelabu karena menghilangnya Helios. Nanti hantunya Tere sentil biar tidak berani ganggu Oma lagi. Ucap Teresa masih berpikir bahwa neneknya diganggu hantu pohon besar. Apa yang gadis kecil itu lakukan sama seperti yang ibunya lakukan padanya ketika sedang ketakutan. Beberapa kali ia melihat makhluk halus di kamarnya dan sang ibu selalu menenangkannya dengan cara seperti itu. Tidak sayang, Oma menangis bukan karena diganggu hantu, tapi karena Oma bahagia. Oma bahagia karena ada cucu Oma di sini. Jelas Diana setelah menjauhkan tubuh cucunya. Wanita itu mengusap lembut pipi Teresa dan tersenyum bahagia. Bagaimana mungkin ia memiliki cucu sebesar itu, tetapi sama sekali tidak mengetahuinya. Tere, Oma bahagia karena ada Tere di sini. Teresa bertanya sambil menyentuh dadanya. Pertanyaannya itu dibalas dengan anggukan oleh neneknya. Tere juga bahagia bisa bertemu Oma sama Opa. Lanjutnya sambil menoleh menatap sang kakek. Bukankah tadi Tere bilang kalau perut Tere sudah bunyi terus? Tanya Asilas. Iya Opa, padahal tadi di rumah sudah makan sama Bunda. Sahut Teresa sambil tersenyum menunjukkan deretan gigi putihnya. Ya sudah, kita makan sama-sama yuk. Asilas beranjak turun dari kursi roda dan duduk di tikar. Awalnya Nick hendak membantu tetapi lekas dicegah. Pria itu merasa kondisi kesehatannya sudah benar-benar membaik. Mungkin hari itu juga ia akan meminta pulang ke rumah. Zeh, panggil Diana. Iya Ma, nanti Zeh akan jelaskan semuanya, ujar Zeus sambil mengedipkan matanya. Diana begitu penasaran dengan keberadaan Helios. Bagaimana bisa putrinya saja yang dibawa ke sana tetapi tidak dengan istrinya? Ayah mau Tere suapi tidak? Tanya gadis kecil itu. Mau dong sayang, saut Zeus mengulas senyuman. Sebentar. Teresa meraih nasi gulung dan melangkah mendekat ke arah ayahnya. Buka mulut ayah. Sontak, Zeus membuka mulutnya lebar-lebar menunggu suapan dari putrinya. Akan tetapi, Teresa justru memakan nasi gulung itu sendiri sambil tertawa terbahak-bahak, diiringi tawa kakek dan neneknya. Berani ya Tere kerjain ayah. Zeus tersenyum menyeringai dan langsung meraih tubuh putrinya. Mau ayah gelitiki? Imbuhnya bertanya. Tidak ayah, ampun, kan Tere cuma bercanda. Teresa menggeleng cepat. Baiklah, tapi Tere jadi suapi ayah tidak? Tanya Zeus.
Iya jadi. Dasar ayah manja, balas Teresa sambil meraih nasi gulung. Sepasang ayah dan anak itu sibuk saling menyuap. Terkadang diselingi dengan candaan yang membuat suasana menjadi ramai. Sedangkan Asilas dan Diana hanya sibuk memperhatikan, menangis penuh haru melihat betapa bahagianya putra mereka saat ini. Sebentar sayang, ayahmu angkat telepon dulu, kata Zeus sambil meletakkan kembali jus yang baru ia ambil. Pria itu meraih ponsel di saku celana. Ia melihat ada nomor baru yang menghubunginya. Meski ragu, tetapi ia lekas memencet tombol jawab. Maaf Pak Zeus, Ibu Heli, bundanya Tere telepon dan minta berbicara dengan Tere. Bahkan sekarang sedang mengalihkan ke panggilan video. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.